Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah adik-adik, pada siang hari ini menjelang sore untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya ekstrakurikuler Pramuka. Pada hari ini kita akan belajar salah satu teknik kepramukaan, yaitu tentang tali temali. Kita akan mendefinisikan kata-kata. Yang pertama adalah tali temali. Tali temali adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengikat, menyimpul pada kegiatan atau materi tali temali. Yang kedua, kita mengenal tali. Tali adalah suatu alat atau bendanya yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah simpul. Simpul adalah pertemuan ikatan atau pertemuan dari kedua utas tali. Yang ketiga adalah kita mengenal kata ikatan. Ikatan adalah tali yang mengikat pada suatu benda, contohnya pohon, dahan, tongkat, dan lain sebagainya. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari tali temali yang kita kenalkan, yaitu kita praktekkan tentang simpul-simpul dasar yang ada pada materi tali temali. Silakan untuk melihat dan mempelajari bersama. Baik. Sebelum kita mempelajari tentang tali temali, kita harus mengetahui 4 dasar tali temali atau 4 dasar simpul. Yang pertama, tali lurus itu dinamakan pacung. Yang kedua, kalau tali kita lenggungkan, itu namanya sengkelit. Dan yang ketiga, kalau tali sudah kita buat seperti ini, itu namanya simpul. Dan yang kalau tali hanya sebatas belum kita sibukkan, ini namanya sosok. Jadi ini 4 dasar untuk membuat tali temali. Untuk simpul yang pertama atau simpul dasar yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah simpul hidup. Kalau kita pernah di sekolah dasar membuat simpul hidup itu hanya seperti ini. Cukup seperti ini. Tapi kalau kita terapkan pada kegunaannya atau fungsinya, yaitu simpul hidup adalah permulaan pada ikatan. Ya. Jadi pada ikatan tiang. Nah, lebih jelasnya coba yang agak pelan. Ini masukkan. Ini simpul hidup. Adapun kegunaan tadi sudah Kak sampaikan, yaitu ikatan pada tiang. Jadi pertama kali sebelum kita membuat suatu simpul atau kita mengikatkan pada sesuatu benda, maka kita buat simpul hidup sebagai permulaan pada ikatan. Yang kedua, kita belajar simpul. Simpul yang kedua adalah simpul mati.
Fungsi atau kegunaan simbol mati adalah menyambung dua utas tali yang sama besar. Ini kita coba. Ini yang kanan di atas, yang kiri. Ini coba. Lebih jelasnya, ini coba yang kanan atas, yang kiri putar, terus yang sebelah kanan kasihkan bawah yang kiri. Yang tadi yang kanan dimasukkan. Atau lebih mudah lagi, ini langsung masukkan dari bawah, di belakangnya masukkan di belakang, langsung masukkan ke ini, lurus dengan lubang. Kadang-kadang ini ada suatu kesalahan membuat simpul ini langsung ini. Nah, ini kadang-kadang salahnya seperti ini. Nah, ini terbalik sebenarnya. Nah, jadi harus lurus, paling enggak ini masuk harus jadi satu. Jadi untuk ini bisa ini untuk mencocokkan atau yang membenarkan untuk biar simpul yang benar itu seperti ini. Ini simpul mati. Ya. Baik, jadi kegunaannya sudah jelas tadi ya. Menyambung dua utas tali yang sama besar. Yang ketiga adalah simpul pangkal. Ini juga permulaan pada ikatan. Ini caranya. Ini putar, ya. Ini lewat bawah, masukkan ini tarik. Ini langsung set. Jadi jadinya seperti ini. Ini simpul pangkal. Atau coba kalau misalkan kalau dulu pernah di sekolah dasar ini seperti ini. Nah, kadang-kadang seperti ini sudah masukkan ke bawah ini simpul pangkal. Kalau dulu seperti ini. Jadi kita coba jangan sampai nanti kalau kita mengangkat pada tiang kok simpul pangkal, kalau pakai yang mudah tadi bagaimana kalau misalkan diikatkan pada pohon? Makanya nanti kesulitan apa ini masuk ke skon dhuwur kan tidak mungkin. Makanya kita coba ini, misalkan ini pohon, ini atasnya, terus ini lewat bawahnya, ya masuknya jadi sehingga jadi satu. Nah seperti ini simpul pangkal. Ini ya simpul yang ketiga. Sekarang kita belajar tentang simpul jangkar. Ini simpul yang keempat. Ini jangkar. Jangkar hampir sama. Kalau pangkal tadi lurus diputar terus. Diputar masukkan kalau pangkal. Kalau jangkar hanya diputar sampai bawah sini. Nah, ya baru diputar masukkan. Nah, ini simpul jangkar. Nah, seperti ini bentuknya simpul jangkar. Atau bencoro gampangnya kadang-kadang seperti ini. Nah kalau ini sebenarnya gampang ini. Atau biasanya pakai tangan. Nah, pakai tangan. Nah, nih sebentar, nih ini jangkar seperti ini. Ya. Ini kegunaan atau fungsi dari simpul jangkar yaitu untuk membuat ikatan pada tandu, ya, ikatan pada tandu. Ini kegunaan untuk simpul jangkar. Yang kelima, kita belajar tentang simpul tarik. Biasanya untuk simpul tarik itu digunakan sebagai ikatan yang di tiang, tapi untuk tali pancangan yang ada di tiang untuk mengikat pada binatang.
Jadi setelah binatang diikat, baru talinya kita ikatkan pada tiang. Kita coba ini, ya, kita masukkan ke atas nih. Jadi ujung ini kita ambil ujungnya, kita masukkan, ya. Setelah ini yang ini kita masukkan yang ujung kedua, baru kita coba tarik. Nah, jadi misalkan ini kita binatang yang di sini yang untuk mengikat binatang, ini untuk mengikat tiangnya, ya. Jadi sewaktu-waktu langsung bisa kita tarik secara cepat. Nah, namanya simpul tarik. Kita ulangi sekali lagi. Nih, langsung kita masukkan, ambil ujungnya sini, maka terus yang belakangnya ini juga baru tarik yang sini. Ini untuk binatangnya, ini untuk sewaktu-waktu kalau kita melepas tinggal menarik. Nah, ini namanya simpul tarik. Untuk yang ke-6 kita akan mempraktekkan simpul anyam. Simpul anyam itu yaitu gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar. Misalkan talinya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita gunakan namanya simpul anyam. Ini simpul anyam. Kita coba. Ini kita masukkan dari bawah, putar pada kedua tali ini, ya. Baru ini ada buat lubang ini, langsung masukkan sini. Nah, ini jadi simpul anyam. Kita ulangi lagi. Ini tali yang besar, kita masukkan dari bawah yang kecil. Nah, ini kedua, di belakang kedua tali ini baru ditalikan yang di bawah, dimasukkan pada tali yang kecil. Nah, ini bentuk pada simpul anyam. Gunaannya tadi menyambung dua utas tali yang tidak sama besar. Itu simpul anyam. Yang ke-7, ya, kita coba simpul rantai. Sering kita misalnya untuk memendekkan tali, untuk belajar misalnya seperti percobaan sulapan, banyak kita mempraktekkan simpul rantai. Ini jadi gunanya untuk memendekkan tali. Misalkan pada tali pancangan di tenda kok panjang, maka kita buat simpul rantai biar pendek. Jadi jangan sampai tali itu dipotong. Ini buat lingkaran. Ini ambil lewat lubang yang di sini. Ini lewat lubang, ambil lewat lubang lagi. Nah, ambil lewat lubang sampai tali itu pendek. Ini kalau untuk lebih kencang biasanya langsung kita kunci. Jadi lubang-lubang ini tadi sudah seperti ini, langsung kita kunci, biar tidak lepas ikatannya. Kalau untuk melepas bagaimana? Kita buka kuncinya, kita ambil dari sini, baru kita tarik. Itu namanya simpul rantai. Baik, nah kita lanjutkan lagi, yaitu kita buat simpul tiang. Kalau tadi kita belajar ikatan, misalnya simpul tarik, ya, simpul tarik yaitu yang ikatan pada yang tiangnya. Sekarang kita belajar bagaimana untuk mengikat pada binatang binatang jinak, baik itu mungkin kambing, sapi, kerbau dan sebagainya, atau kucing yang kita ikat.
Jangan sampai nanti kalau kita salah ikatan, nanti malah tercekik binatangnya. Caranya ya ini ya. Ini ya, kita buat gardu, kita masukkan ya. Jadi ini lehernya, jadi tidak menjerat. Nah, ulang lagi biar lebih jelas. Ya, ini. Jadi kita tarik, diberikan ini di leher, ini tidak terjerat lagi. Jadi sebatas leher dan mungkin dikendori dikit, ya. Jadi tidak tercekik. Ini namanya simpul tiang. Ya. Yang ke-8 kita belajar tentang yang ke-9 ya, simpul kembar. Simpul kembar itu menyambung dua utas tali yang sama besar, sama besar, tapi basah. Dalam arti basah itu mungkin basah kena air ataupun basah yang berupa tali ini, tali licin yang berupa bahannya yang dari plastik. Ini namanya talinya basah seperti ini. Jadi kita mencoba kita belajar membuat simpul kembar atau simpul Inggris. Caranya ini kita ketemukan kalau kita belajar umpamanya ini ular ya, ini bertemu yang sini, yang ular yang sini ketemu langsung gigit. Nah, gigit itu dalam arti ditalikan, nah dikat. Nah, ini karena merasa tubuhnya tergigit, ini juga ikut gigit. Nah, sama-sama, ini sama-sama gigit. Baru ini tarik. Nah, ini jadi simpul kembar. Jadi ini kuat. Jadi dengan keadaan tali yang licin akan tetap kuat. Kita tarik-tarik. Ya, kita coba ulangi lagi biar jelas adik-adik. Ini jadi menyambung dua utas tali yang sama besar, tapi tali itu keadaan basah ataupun tali itu jenisnya yang tali yang licin. Ini ya, talikan aja seperti yang enak. Nah, talikan, tarik. Ini juga baru kita tarik. Nah, bagaimana cara melepasnya? Tinggal ini tarik dua aja. Nah, ini. Jadi kalau kok ada kok diginikan enggak ada apa, kadang-kadang salah nyimpulnya, ngikatnya. Ini biasanya itu namanya salah simpulnya. Berarti ini bisa ditarik ini. Ini namanya simpul kembar ataupun simpul Inggris. Jadi gunanya tadi sudah jelas ya, menyambung dua utas tali yang sama besar, yaitu tali keadaan basah ataupun mungkin tali yang jenisnya jenis tali licin. Selanjutnya kita belajar simpul tambat. Simpul tambat itu kalau misalkan
kita akan menarik pohon, ya, menarik pohon, misalkan ini balok atau pohon. Jadi gunanya untuk menarik pohon atau balok atau sebagai juga permulaan pada ikatan. Ini caranya. Ini ya, ini baru kita masukkan yang di bawah tali yang sini tadi, tali yang ini putar aja, putar beberapa kali mungkin sampai ujung habis, baru nanti kita tarik. Ini akan kuat, mungkin sebagai ikatan pada tiang ini juga kuat. Ini misalkan ini balok untuk kita tarik, ya, ini namanya simpul tambat atau menambatkan talinya. Kita ulangi lagi biar jelas. Ini talinya, ini lewat sini, langsung kita kaitkan atau kita putarkan di tali yang tadi yang lurus dan yang ini. Putar berapa kali, mungkin sampai habis ujung talinya ini. Baru kalau sudah, baru kita tarik. Nah, namanya simpul tambat. Nah, demikian tadi semua, pada hari ini kita belajar tentang tali temali dan kegunaannya. Kita mencoba tadi udah belajar 10 dasar. Demikian tadi adik-adik telah mempraktekkan tali temali, membuat simpul dan ikatan, salah satu materi dari keterampilan kepramukaan pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita praktekkan bersama dapat bermanfaat untuk adik-adik semua sebagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin akan lebih bermanfaat dengan melihat fungsi dari tali temali tersebut. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Saya Iri, salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.